Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Anissa Jaruni Hasibuan, seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2020, dan dari Fakultas Pendidikan Bahasa dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hasil rangkuman kegiatan bridging yang dibawakan oleh Pak Andi Wirantaka dan diikuti oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 yang bertemakan tentang creativity. Dalam kegiatan bridging kemarin diadakan 3 sesi yang dibuka oleh Pak Andi Wirantaka dan disambut oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, yaitu Miss Eko Purwanti. Pada sesi pertama ada seorang pembicara atau biasa yang disebut dengan narasumber. Beliau adalah seorang penulis sekaligus peneliti berkebangsaan Indonesia. Sedari SMP sampai awal kuliah, beliau rajin menulis puisi. Beliau adalah Pak Putut, dan juga pada sesi ini terdapat seorang pewawancara, yaitu Miss Lanoke Intan Paradita. Pada sesi pertama ini, Pak Putut membahas tentang sesuatu yang masih berkaitan dengan karirnya, yaitu sebagai penulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Biasanya menulis itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti pensil ataupun pena. Namun seiring perkembangannya zaman yang canggih atau yang modern, menulis pun dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti laptop, handphone, komputer, dan sebagainya. Maka dari itu, Pak Putut berpesan bahwa sangat beruntung saat ini berada di zaman modern dikarenakan bisa menulis di berbagai media dan jauh berbeda pada saat zaman dahulu, di mana hanya dapat mengandalkan media yang berbahan kertas dan menggunakan alat-alat seperti pena ataupun pensil sebagai alat untuk menulis. Pastinya, menulis merupakan hal yang sangat disukai oleh Pak Putut, dan hal ini adalah sebuah alasan mengapa dia menjaga konsistensinya dan sebuah motivasinya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang penulis. Dan Pak Putut pun juga mengatakan bahwa menulis bukanlah suatu hal yang hanya untuk sekadar mengumpulkan tugas, sekadar bahan buat skripsian, namun menulis adalah cara untuk melatih dan menstrukturkan pikiran kita. Jika teman-teman berminat untuk menjadi seorang penulis seperti beliau, jangan lupa untuk memulai untuk menyukai kegiatan menulis tersebut, dan kita dapat belajar atau terobsesi dari dunia film atau membuat naskah film, tapi hal tersebut terbentur dengan banyak hal yang membuat depresi dan yang pada akhirnya langsung menyerah. Akan tetapi jangan cepat menyerah, walaupun menyerah itu digandeng dengan sebuah kegagalan. Pak Putut mengatakan bahwa kita harus menikmati kegagalan tersebut untuk menjalani suatu proses agar terlihat menjadi lebih baik. Di sesi kedua ini
terdapat seorang pembicara atau narasumber. Beliau adalah seorang sutradara Indonesia yang terkenal setelah film Tilik yang viral di media sosial pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Film berdurasi sekitar 32 menit itu tayang di YouTube dan menjadi perbincangan warganet. Sutradara tersebut adalah Wahyu Agung Prasetyo yang juga merupakan seorang alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2011. Dan juga pada sesi ini terdapat seorang pewawancara, yaitu Miss Arifah Mardiningrum. Proses kreativitas beliau setelah lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beliau sempat 3 tahun aktif di Sinema Komunikasi UMY, atau yang biasa disingkat dengan Ciko. Sinema Komunikasi UMY merupakan komunitas bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang perfilman, dan beliau pun juga sempat menjadi ketua komunitas tersebut selama 1 periode pada tahun 2011. Setelah memasuki komunitas tersebut, dari sinilah beliau mulai menggali secara otodidak. Beliau pun mengatakan bahwa pengaruh yang paling besar ialah sebuah kerjasama antar tim, dikarenakan dalam proses kreativitas atau mengembangkan satu kreativitas pastinya selalu membutuhkan kombinasi pengalaman-pengalaman anggota tim tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah karya harus diawali dari diri kita sendiri. Kita harus tahu sisi pribadi kita, dan salah satu titik untuk mendorong kreativitas kita agar keluar. Salah satu contoh yang diberikan oleh beliau bahwa kreativitas membutuhkan orang lain ialah saat kita sudah merasa letih. Saat-saat inilah kekompakan antar teman untuk membangun semangat kita bisa kembali lagi, bahkan melebihi pada awalnya. Beliau juga mengatakan bahwa suasana kekeluargaan itu sangat penting untuk sebuah hasil kreativitas, walaupun ada seorang yang galak atau sebagainya. Hal itu bertujuan untuk kita agar hidup disiplin dalam menciptakan sebuah karya. Selanjutnya, sesi terakhir adalah sesi alumni, yang dimana mereka sebagai selaku narasumber. Dalam seksi terakhir ini, mereka menceritakan bagaimana saat awal kali mereka duduk di bangku perkuliahan hingga lulus dan menjadi seorang guru di sebuah sekolah yang berada di Thailand. Hal ini merupakan sebagai salah satu motivasi untuk mahasiswa dan mahasiswi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2020 agar terdorong untuk rajin dalam perkuliahan dan semangat dalam menggapai tujuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.